anak-anakku kelas 12 IPS. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sosiologi ya. Semoga kalian masih tetap semangat belajarnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, pada topik sebelumnya kalian telah mengetahui nih bahwa globalisasi mampu menciptakan berbagai macam perubahan di dalam kehidupan masyarakat ya. Nah, ternyata perubahan tersebut tidak selamanya menguntungkan, tetapi ya ternyata bisa menimbulkan masalah dalam kehidupan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai permasalahan sosial ya yang timbul akibat adanya globalisasi. Sebelumnya kalian harus mengetahui dulu kompetensi dasar dari materi kali ini. Kalian harus memahami permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan di tengah-tengah globalisasi. Dan tujuan yang harus dicapai setelah pembelajaran ini yaitu diharapkan kalian mampu mengklasifikasikan berbagai permasalahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Ternyata globalisasi mengakibatkan berbagai permasalahan sosial. Dari berbagai permasalahan tersebut, Ibu fokuskan menjadi 3 masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang ditimbulkan akibat globalisasi, yaitu terjadinya urbanisasi. Salah satu penyebab dari urbanisasi adalah globalisasi. Ternyata nih, globalisasi telah menyebabkan kota itu lebih cepat maju, lebih cepat modern dibandingkan dengan daerah pedesaan. Ya, sehingga terjadi perbedaan gitu antara kemajuan kota dan kemajuan desa. Ya, dan itu menjadi salah satu daya tarik ya yang menyebabkan terjadinya urbanisasi tadi. Ya, nah, kemudian ada hal lain nih yang mendorong terjadinya urbanisasi. Masyarakat itu punya prasangka yang mengatakan bahwa kehidupan kota katanya lebih baik, lebih mewah, lebih modern, kemudian fasilitasnya lebih lengkap di berbagai bidang, baik itu bidang pendidikan, kesehatan, kemudian bidang ekonomi dan sebagainya. Kemudian timbul juga prasangka yang mengatakan bahwa ternyata di kota itu lebih mudah mencari pekerjaan, lebih mudah mengumpulkan uang tentunya. Dan itu kan merupakan sebuah prasangka yang belum tentu kebenarannya gitu. Sehingga ya itu menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa. Nah, hubungannya dengan globalisasi seperti apa? Ternyata dari kemajuan kota tadi itu ya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada masalah yang begitu besar dan sulit untuk diselesaikan sampai saat ini. Dengan adanya urbanisasi bagi kota tentunya ini bisa menimbulkan angka kepadatan penduduk semakin meningkat. Ya. Kemudian karena meningkatnya jumlah penduduk ini akhirnya akan menyebabkan angka kriminalitas pun semakin tinggi, angka putus sekolah semakin tinggi juga, kemudian kesehatan semakin rendah gitu. Kemudian kalian mungkin pernah berpikir nih, bagi desa ini ternyata menimbulkan masalah juga. Di antaranya yaitu penduduk desa semakin berkurang, terutama ini tenaga-tenaga yang masih produktif gitu, sehingga banyak lahan pertanian di desa yang terbengkalai, tidak bisa diolah, tidak bisa menghasilkan pertanian gitu. Itu yang terjadi dan itu merupakan masalah yang sangat besar gitu dari globalisasi. Bisa dipahami ya, itu yang pertama. Yang kedua,
terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi. Nah, kalian kan tahu pada zaman globalisasi akibat modernisasi gitu ya, banyak banget perusahaan-perusahaan internasional, perusahaan-perusahaan asing yang mendirikan pabriknya di negara-negara berkembang ya, seperti Indonesia tentunya. Kemudian mereka, negara-negara yang dikatakan maju, memberlakukan sistem ekonomi kapitalis di negara-negara berkembang tersebut ya, sehingga ya mereka bebas mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Tentu saja negara maju itu akan lebih banyak menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh mereka. Tapi negara berkembang, negara tertinggal, negara miskin, bahkan mereka tidak mendapatkan apa-apa gitu. Sehingga akibat globalisasi di bidang ekonomi itu telah menyebabkan munculnya 3 golongan ya, negara. Yang pertama ada negara maju, yang kedua ada negara berkembang, dan yang ketiga ada negara tertinggal. Sekarang yang terakhir, yang ketiga, globalisasi juga ternyata bisa menimbulkan terjadinya kriminalitas. Bisa diartikan sebagai kejahatan, sesuatu yang dianggap melanggar hukum. Bentuk kejahatan yang berkembang adalah penipuan melalui SMS, melalui WA, melalui email ya, yang kita sebut dengan istilah cybercrime ya. Cybercrime ini merupakan bentuk kejahatan yang terjadi di dunia maya. Hubungannya dengan globalisasi apa ini? Tentu saja globalisasi itu kan menghasilkan perkembangan teknologi, terutama di bidang komunikasi dan informasi yang sangat cepat. Mereka ini, para oknum-oknum atau pelaku kejahatan tersebut, memanfaatkan teknologi untuk penipuan gitu. Penipuannya tadi melalui gadget gitu, melalui HP ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan pencemaran nama baik. Bahkan sekarang lagi booming hoax dan sebagainya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari kriminalitas di dunia maya. Hanya ibu tekankan, silakan gunakan gadget kalian dengan sebaik-baiknya ya. Gunakan pada hal-hal yang positif. Bisa dipahami mungkin semuanya ya. Nah, itu kira-kira anak-anakku sekalian ya, permasalahan yang ditimbulkan akibat adanya globalisasi. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan kalian bisa tanyakan lewat WA atau lewat email, lewat Classroom. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi nanti dalam pertemuan selanjutnya.